Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita isi 3 data peminjam, ya, kemudian kita ke tahap berikutnya ya. Ini 3 data, tidak boleh sama, ya. Kita akan membuat query, ya. Berarti ini bisa di close semua, ya, close all. Kita buka tabel peminjam, double klik saja, kemudian kita create query design. Nah, query dari peminjaman. Nah, ini semua formnya itu di double klik saja. Nama peminjam, kode barang, jumlah peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, kemudian kita lihat buat query lama pinjam dan total bayar. Ya, ini lama pinjam dulu ya. Kemudian ke rumusnya itu sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam ya. Berarti untuk lama pinjam, nah ini di sini kita klik kanan build ya. Ini kita langsung saja coba cari tabelnya di peminjaman. Nah, tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam itu ya. Oke. Kemudian kita coba run ya. Ini run, ada IXPR. Jadi kalau misalkan kita coba di tanggal, misalkan tanggal sekarang pinjam, kembalinya itu seminggu kemudian. Nah, ini ada 7, berarti kan seminggu itu 7 hari. Kemudian kita ke desain lagi, ya, atau klik desain. Nah, ini IXPR-nya kita rubah. Jadi lama pinjam. Nah, kemudian rumus berikutnya adalah query-nya adalah tentang total bayar. Jadi total bayar itu lama pinjam dikali 3000 ya. Kemudian dikali jumlah pinjam ya. Jumlah pinjam. Jadi ini kita klik kanan build, ada di tabel dengan peminjaman ya. Ada di berarti ini query-nya kita save dulu ya. Kita coba save dulu query peminjaman ya, supaya lama pinjamnya ini muncul gitu ya. Dan kita coba klik kanan atau kita save dulu. Nah, ini klik kanan build. Nah, ini sudah ada lama pinjamnya ya. Berarti tadi kita sesuaikan lama pinjam dikali 3000 dikali jumlah pinjam. Nah, berarti lama pinjam dikali 3000 rupiah, 3000 ya, dikali jumlah pinjam ya. Oke, kita coba run. Nah, ini jumlah pinjamnya misalkan 3, misalkan ya, 3 DVD misalkan. Maka ya, ini berarti 7 ya, 7 kali 3000, kemudian jumlah pinjamnya ada 3. Jadi nanti tinggal kita rubah lagi desain view ya. Expire ini tadi kita sesuaikan total bayar ya. Kita run lagi. Ini sudah berhasil. Baru setelah ini query ya, ini di save query rental ya, boleh apa saja tadi, query peminjaman boleh. Nah, ini kita buat formulir ya dari query rental. Nah, ini kalau misalkan mau di rename, kita close dulu ya. Ini di close juga. Nah, ini dari query peminjaman, pasti kita bisa rename juga query rental saja ya, rental itu. Kita buka lagi. Nah, query rental, saya di sini ada nama peminjam, satu kode barangnya ini gitu ya, ada 3 DVD.
Nah, kemudian kita bikin formulir. Jadi sama seperti tahap sebelumnya. Ini semuanya next. Nah, ini kita coba pilih desain yang lain. Ya. Ini misalkan next, query rental, kita boleh open ini ya, open dulu. Nanti desainnya seperti apa. Nanti yang diminta adalah ini kalau nama peminjam nanti dibuat combo box karena tadi sudah lookup ya, jadi otomatis jadi combo box atau list box. Kemudian total bayarnya ini kita diminta rubah ke currency ya, ke currency. Kemudian desimalnya 2. Nah, ini hasil dari formulir aslinya ya. Kemudian ini tadi ada nama peminjam, ini harusnya nama ya. Berarti kita bisa rubah ke, kalau ini data peminjam ya, data peminjam. Nah, ini karena emang tadi di desainnya harusnya ke nama ya. Jadi kalau mau ganti kita bisa tambahkan gitu ya. Ini harusnya di desain ya. Di desain ini juga kita bisa perlebar. Nah, ini bisa saya ulangnya ya, dilebar sama diturunkan. Kemudian nah ini karena nama pinjamnya tadi masih berupa angka, maka kita akan rubah dulu keyframe-nya ya. Berarti ini saya close all dulu ya, di save dulu aja. Di data peminjam, nah ini kita harus rubah keyframe-nya ya, yang tadi di ID peminjam, maka kita juga bisa keyframe. Jadi emang ikuti aja soalnya, karena di soal pun hanya 2 ya, nama peminjam dan nomor HP, keyframe-nya pun di nama peminjam gitu ya. Ini supaya nanti di formulirnya ini saya coba cut aja ya. Oke, yes. Ini kemudian jadi peminjam, di save, kemudian saya coba view tabel. Nah, ini dan kita close. Nah, ini query rentalnya kita rename dulu aja jadi formulir form rental gitu ya. Jadi terus kita coba di query rental itu, nah ini kita bisa rubah jadi nama gitu ya, yang tadi sudah diinputkan. Kemudian di query ini saya close, kemudian kita nah ini ya, kita jadi bisa milih membernya siapa aja gitu ya, atas nama siapa. Kemudian nanti diminta untuk rubah jadi currency ya, berarti kemudian ditambahkan button. Berarti kalau button kita bisa ngambil dari sini ya, dari formulir yang sudah ada, kita copy aja, copy kemudian ke rental ya, ke rental atau form rental. Ini kita paste ya, paste kemudian di reposition ya, mau di mana, dan ini diganti query jadi form gitu ya. Kemudian untuk total bayar tadi diminta untuk formatnya adalah currency ya, decimal placesnya 2. Kalau nggak currency ini kan karena bisa saja berubah menjadi dolar gitu ya. Jadi kalau nggak currency kita pakainya rupiah. Berarti pakainya tanda petik 2 R P titik spasi ya. Kemudian ini saya sesuaikan dulu. Nah, ini pagar titik pagar gitu ya. Ini disesuaikan. Terus kita coba cek lagi, ini bisa di close ya.
di save, di close, dan form rentalnya ini bisa. Nah, ini sudah menjadi format rupiah, gitu ya. Nah, itu ya. Sudah jadi gitu, ini di save lagi. Dan setelah ini currency, maka kita tambahkan tadi sudah ada 1 transaksi, kemudian tambahkan lagi 2 transaksi ya. Di yang pinjam ini kita berarti add 2 transaksi. Nah, ini sudah ada 3 transaksi ya, disesuaikan juga dari mulai nama, pilih salah satu, kemudian ini disesuaikan kode barang, jumlah pinjam, tanggal ya, disesuaikan. Kemudian ini karena query jadi otomatis. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Kita membuat report ya. Kalau laporan itu berarti kita bisa langsung ini di save, bisa dari create report design saja langsung. Close. Kita bisa report wizard ya, semuanya aja. Next, dan langsung saja finish. Nah, ini formulirnya berarti kita coba bikin landscape ya. Kemudian ini juga harusnya kita desain view ya, supaya ini bisa diperlebar gitu ya. Ini disesuaikan dulu aja. Nah, kalau dirasa sudah sesuai, maka kita akan menambahkan text box itu dengan isi jumlah itu menggunakan rumus sum total bayar ya. Berarti text box sini ya, di bawah, pastikan di page footer ya. Ini sama dengan sum buka siku total bayar tutup siku. Kemudian di sini ini harus disesuaikan juga. Oh, kebalik ya. Dalam kurung. Nah, ini berarti sudah berhasil. Ini total bayar, jumlah ya, jumlah. Nah, terus kita bisa lihat view desainnya. Error. Coba saya jadi saya hanya pindahkan bukan di page footer ternyata, tapi di report footer. Jadi nanti tinggal ditarik aja, tadi kosong ya, ini tinggal ditarik aja. Kemudian kita coba view, harusnya berhasil. Ini ada jumlah ya. Kemudian ini kita rubah jadi currency ya. Ini kita coba view design, kita rubah. Ini ada di property sheet, atau tadi formatnya pakai rupiah ya. Nah, ini ya total bayar, formatnya seperti ini ya, desimalnya 2, kemudian jumlah juga sama ya, desimalnya 2. Kemudian kita coba nah, ini sudah ada laporannya ya, komplit seperti ini. Kemudian ini juga sebetulnya kita bisa print preview ya. Print previewnya seperti ini ya. Ini ada tanggal, ada page ya. Ini, maka setelah ini berarti kita bisa save, bisa close all ya. Jadi setelah ini kita membuat menu utama di part berikutnya.